Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Fitiano Ahyar, mahasiswa PhD tahun kedua di Yuanzhou University. Kali ini saya akan coba jelasin sedikit banyak tentang kampus saya nih di Taiwan. Jadi buat teman-teman yang nantinya mau studi ke luar negeri, khususnya di Taiwan, mungkin ini bisa jadi satu pertimbangan seperti itu. Oke, yang pertama, kenapa nih studi di Taiwan? Ya, yang pertama, yang pasti dekat dengan Indonesia, itu yang pasti. Ya, jarak antara Taiwan, ya mungkin dari Taiwan ke Jakarta misalnya, itu hanya sekitar 4-5 jam penerbangan. Jadi kalau mau mudik, kalau kangen, ya kita bisa balik kapan aja. Nah, seperti itu. Kemudian, satu lagi nih yang paling penting, ya, Taiwan punya fasilitas safe dan kesehatan nih khususnya yang sangat baik. Nah, buktinya selama corona ini kasus di Taiwan sangat-sangat rendah. Tuh, walaupun dekat dengan epicentrum di Wuhan itu sendiri, mungkin sekitar 2 sampai 3 jam flight ke Wuhan. Tapi kasusnya di Taiwan bisa dibilang sangat-sangat rendah jika dibandingkan dengan negara yang lain. Oke, kemudian eh, di Taiwan juga banyak studi, ya, banyak proses belajar yang di-provide dalam bahasa Inggris. Oke, mungkin ini dua hal yang paling penting, ya. Kemudian yang nggak kalah pentingnya nih, kita juga student punya insurance di sini. Jadi untuk biaya kesehatan itu akan sangat-sangat rendah dan sangat-sangat baik fasilitasnya. Jadi disamaratakan, jadi tidak ada kelas-kelas. Nah, oke. Oke, next. Nah, ini mungkin bisa dilihat di sini ranking dari kampus sendiri. Cuma yang paling penting nih, UNJ University menyediakan proses belajar mengajar itu dalam dua bahasa bilingual. Jadi profesor itu akan menyampaikan materi dalam bahasa Inggris, kemudian dalam bahasa Mandarin. Jadi untuk kita international students, walaupun kita nggak begitu bagus nih dengan Mandarin, kita bisa tetap ikut yang bahasa Inggris seperti itu. Oke. Oke, ini sedikit sejarah ya. Berdiri di tahun 1989, kemudian menjadi universitas di tahun 97. Nah, kalau dilihat dari total profesor nih untuk kampus yang tergolong muda ya, mungkin sekitar 32% sudah menjadi profesor senior. Jadi jumlah profesornya sangat banyak dan proses belajar juga akan sangat nyaman seperti itu. Oke, kemudian ini juga salah satu ikon kampus UNZ ya, perpustakaan. Nah, kalau dilihat di sini perpustakaan sangat nyaman, sangat tenang dan buat kita konsentrasi belajar dengan sangat-sangat nyaman. Oke. Next. Nah, ini juga salah satu keunggulan dari UNZ University karena posisinya hanya 25 menit dari airport. Jadi kawan-kawan nyampe di airport hanya 25 menit menggunakan taksi atau menggunakan bis untuk mencapai kampus UNZ. Nah, kemudian kita juga bisa mengunjungi ibu kotanya Taiwan yaitu Taipei, ya khususnya untuk mengunjungi 101 Tower nih, ikonnya Taiwan yang adalah termasuk salah satu gedung tertinggi di dunia. Nah, sekarang nomor 2 ya setelah Burj Khalifa, dulunya nomor 1. Nah, itu kita bisa akses 40 menit menggunakan train. Oke. Okay? Nah, dan fasilitas train juga di sini sangat-sangat rapi, ada mapnya, kemudian dikombinasi dengan MRT dan lain sebagainya. Oke. Okay. Kemudian ini prestasi kampus ada secara nasional dan secara internasional. Oke, okay, jadi kita juga punya banyak prestasi di UNZ. Ini adalah jurusan-jurusan yang bisa teman-teman pilih. Nah, kalau saya nih kebetulan di Electrical Engineering Group B atau Communication Engineering, ya. Nah, teman-teman juga bisa bagi yang mungkin berbeda bisa melihat jurusan-jurusan yang lain yang ada di sini. Nah, seperti itu. Kemudian ini
kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di seluruh dunia, yang ada di Eropa, di Asia, di Australia. Nah, ada juga temen nih yang dari Semarang, mereka ikut program double degree. Jadi, sebagian semester diselesaikan di Taiwan, dan sebagian lagi diselesaikan di Indonesia. Itu juga ada pola yang seperti itu di sini. Nah, seperti itu. Oke, jadi tergantung seperti Unibrow, kalau saya tidak salah itu mereka punya kerjasama dengan UNZ. Jadi ada dua teman yang ambil PSD di sini di jurusan manajemen bisnis. Nah, mereka spend 1 tahun di sini dan kemudian tahun berikutnya di Indonesia. Oke. Untuk rasio ya jumlah international student sebenarnya bisa dibilang cukup besar sih. Nah, kalau total mahasiswa di UNZ ini sekitar 10 ribuan nih. Ya, jadi ada 12% itu international student nih, kawan-kawan. Nah, jadi ada 1.200 termasuk mahasiswa dari Indonesia di dalamnya. Jadi ada sekitar mungkin 40-an lebih lah yang dari Indonesia. Oke, jadi nggak usah khawatir yang mau kemari dari Indonesia, kita banyak teman-teman dari Indonesia di sini. Oke, dan dari berbagai macam daerah. Oke. Nah, kemudian ini building-buildingnya ada di UNC. Kawan-kawan bisa lihat di sini. Nah, kemudian fasilitas kantin, sarana olahraga, dan yang terpenting nih untuk kawan-kawan yang muslim, nah kita ada kantin halal di sini. Jadi nggak usah khawatir untuk mengakses makanan-makanan halal, kampus nyediain fasilitasnya. Oke, dan yang menarik nih untuk olahraga, karena di sini kita banyak mahasiswa internasional dan juga ada yang dari Afrika, Amerika Latin, jadi tim kampus ini diisi sama mahasiswa-mahasiswa dari Amerika Latin untuk sepak bolanya. Nah, jadi kebayang kan, kalau ikut kompetisi, pasti selalu juara. Dan skornya pasti gede-gede, karena yang main juga besar-besar yang dari Afrika dan Amerika Latin. Luar biasa. Kemudian, ini fasilitas lounge untuk international student, kemudian macam-macam program. Nah, untuk kawan-kawan yang beragama Islam, untuk Muslim, kampus sudah menyediakan musola atau prayer room yang sangat-sangat nyaman, tergabung dengan global lounge. Jadi untuk tempat sholat itu nggak usah khawatir, kita di sini semuanya tersedia. Jadi makanan, tempat sholat itu semuanya tersedia kayak gitu. Nah, kemudian mungkin sedikit saya tambahin nih, di Taoyuan ya, di Taoyuan di distriknya Chongli dan subdistriknya itu Neli. Jadi kita ada di kota yang agak kecil nih sebenarnya. Jadi untuk biaya hidup sendiri lebih murah sebenarnya kawan-kawan. Nah, cuma semua tersedia di sini seperti Carrefour, fasilitas-fasilitas belanja yang lainnya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke apa namanya alumni. Nah, untuk alumni jangan khawatir. Kalau kawan-kawan mau balik ke Indonesia atau mau stay di Taiwan untuk nyari pengalaman atau ya mau berkarya dulu di sini, itu sangat mudah diterima. Ya, terutama di Valison Group kita disediain fasilitas buat internship. Coba kita ini internship program. Jadi begitu mau selesai, ikut intensif, kemudian langsung kerja seperti itu. Nah, saya rasa juga intensif ini nggak hanya di Valison Group, tapi ada company-company lain, company-company besar di Taiwan, perusahaan-perusahaan Amerika, Eropa, kita juga bisa ikut. Nah, artinya ini juga salah satu nilai tambah yang sangat baik kan untuk kita yang setelah kuliah mau nyari pengalaman dulu baru kemudian balik ke Indonesia. Nah, kemudian untuk beasiswa, untuk master dan PhD itu kita dikasih yang namanya tunjangan hidup bulanan atau stipend, ya gaji bulanan lah kira-kira seperti itu. Nah, untuk PhD sendiri, kawan-kawan bisa dapat lagi dari profesornya dengan catatan bekerja sebagai research assistant. Jadi untuk kita yang hobi research, senang nulis, ya memang bagian dari aktivitas kita sih. Jadi bisa dapat tambahan lagi.
Dan selain punya banyak publikasi, dapat biaya tambahan seperti itu. Untuk saya pribadi, saya sudah menjalaninya di 2 tahun, selama 2 tahun untuk research assistant. Oke. Nah, untuk memperoleh informasi tentang UNZ University, oke, teman-teman bisa akses ke alamat berikut. Ya, kita ada 2 penerimaan. Yang pertama di fall semester itu di September dan spring semester di Februari. Oh ya, Taiwan itu punya 4 musim. Oke, spring, fall, kemudian winter, sama summer. Oke, jadi kalau teman-teman mau ngerasain gimana tinggal di negara 4 musim, itu bisa ke Taiwan jadi salah satu pertimbangan. Karena apa? Karena musim dingin di sini sih nggak begitu drop atau sangat dingin seperti di negara-negara lain. Jadi untuk kita orang-orang Indonesia dari yang udara tropis lebih mudah beradaptasi. Oke, jangan lupa ya, bisa diakses di sini, dan teman punya pertanyaan bisa email ke GEO ya, ini alamat GEO-nya. Teman-teman bisa tanya apa aja yang kira-kira jadi pertanyaan teman-teman untuk lanjut studi ke WSU. Nah, mungkin ini dari saya sedikit banyak tentang WSU Taiwan. Jadi untuk teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri, mungkin bisa dipertimbangkan untuk kuliah ke Taiwan dan kemudian untuk kuliah di YSU. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.